Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, warga RT 03 dan para tamu undangan yang saya hormati, wabil khusus Ibu Sugiono beserta putra-putri yang saya hormati pula. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini atas izinnya, atas rahmatnya, atas nikmatnya, kita semua bisa berkumpul di rumah Ibu Sugiono ini, memenuhi undangannya dalam rangka memperingati 40 hari wafatnya Bapak Sugiono. Tidak ada lain, dalam memperingati 40 hari wafatnya Bapak Sugiono ini, kita mendoakan beliau semoga almarhum Bapak Sugiono wafat dalam keadaan husnul khotimah, diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diterima seluruh amal kebaikannya. Dan semoga seluruh keluarga yang ditinggalkan bisa tetap sabar dan bisa melanjutkan cita-cita baik dari Bapak Sugiono. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian yang saya hormati, izinkan saya dalam kesempatan ini untuk menyampaikan sedikit dari ajaran agama yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Ada salah satu doa yang doa itu bunyinya demikian: Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina. Kalau bacanya diwasolkan, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Yang artinya kurang lebih, kalau kita bahasakan dengan agak bebas, ya Allah, aku memohon kepadamu, jangan engkau jadikan dunia itu sebagai sebesar-besar perhatian kami dan cita-cita kami, wala mablagha ilmina, dan juga jangan jadikan dunia itu sebagai puncak pengetahuan kami. Jadi doa ini saya kira sangat indah ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita ini diberi kemampuan untuk tidak menjadikan dunia itu sebagai cita-cita terbesar, perhatian terbesar dari kehidupan kita, dan juga dunia itu bukan merupakan puncak dari pengetahuan kita. Kenapa ini kira-kira Bapak dan Ibu-ibu kita kok mohon seperti itu? Iya, wah, tepat sekali ya. Ya karena kita ini nanti bakal mati. Semua kita siapapun ya, nanti akan menyusul Bapak Sugiono, entah cepat atau lambat. Nuwun sewu, ya, kalau kira-kira urut usia itu tidak tahu siapa yang kira-kira duluan nanti ya. Pak Sus ketok deg-degannya ya. Tapi jangan takut Pak Sus, dalam masalah kematian itu tidak harus yang tua lebih dulu Pak Sus. Bisa jadi yang muda
belakangan. Iya, iya, memang aneh ini. Kalau dalam hal apa saja itu berebut, tapi dalam hal kematian ini tidak ada yang rebutan, ya maunya belakangan aja. Tapi meskipun maunya belakangan, tapi kalau sudah gilirannya, meskipun sudah kepinginnya di belakang ya dicomot terlebih dulu ya toh. Dengan berbagai sebab ya. Sebabnya macam-macam. Ada ungkapan yang menyatakan al-mautu wahid wa babuhu mutanawwi'ah. Yang namanya kematian itu satu, yaitu terpisahnya nyawa dari badan, ya, dari tubuh, dari raga. Tapi jalannya macam-macam. Jalannya macam-macam. Kalau normalnya begitu, jalannya karena sakit. Tapi tidak harus karena sakit. Ya. Orang sehat saja tiba-tiba mati juga banyak, ya, banyak sekali. Menurut saya kemarin yang baru saja kejadian itu, ya, orangnya masih muda, remaja, ya, atau pergi ke puncak gunung, ya, Selfie. selfie menantang maut, ya, ya intilahnya, oh enggak selfie, memang minta difoto, ya semuanya kode lain lah, ya, bergaya, ya jatuh ya meninggal, ya, itu ada yang seperti itu. Kemarin beberapa yang lalu duta besar Pakistan Indonesia untuk Pakistan beserta istrinya kecelakaan, yang istrinya langsung wafat, yang duta besarnya sementara hanya luka bakar sekian persen, tapi kabar terakhir juga meninggal juga. Loh itu tidak dibayangkan semua. Kalau kira misalnya kok kue tak angkat jadi tidak besar ya, tapi engkau mati di Pakistan, mau tidak kira-kira? Loh ya tidak mau. Apalagi itu yang perempuan profesor doktor, yang laki-laki juga sama doktor juga. Masya Allah ya. Apa mana kok profesor doktor, mbok ora dadi apa-apa di jadi Pakistan kon mati kono ki mau. Ya. Tapi sekali lagi itu tidak merupakan jaminan apa kemauan, tapi kalau Allah mau ya apa yang terjadi terjadilah. Dan yang harus kita ingat bahwa setelah mati itu kemudian bukan kok lalu selesai segalanya, bukan. Bahwa setelah mati nanti itu akan dibangkitkan dan kita akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita ketika ada di dunia. Itulah yang bernama akhirat itu. Jadi sekali lagi makanya di dunia ini tidak boleh kemudian kita lalu menjadikan orientasi terbesar kita itu persoalan dunia, ya. Lalu pengetahuan dunia itu menjadi puncak dari pengetahuan kita, ya, pasti itu akan merugikan kita. Loh, kalau begitu apa kita tidak boleh mikirkan dunia itu? Boleh, ya. Bahkan tidak hanya boleh, juga kita diperintahkan untuk memikirkan persoalan dunia itu. Tapi, ya, yang tidak boleh itu kalau menjadikan persoalan dunia itu tadi itu menjadi apa? Orientasi terbesar kita, cita-cita terbesar kita. Itu yang tidak boleh. Ya. Dalam Al-Quran terkait dengan dunia itu pengeleng banter imbang, ya, antara dengan akhirat itu. Dalam bahasa Al-Quran itu begini. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Carilah dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepadamu. Nah, yang sudah Allah berikan kepada kita itu ya banyak sekali. Bisa berupa harta, bisa berupa tenaga, bisa berupa ilmu, bisa berupa kekuasaan. Nah, dengan semua itu kita diperintahkan untuk mencari kebahagiaan akhirat, ad-darul akhirah. Jadi orientasi kehidupan kita itu dari semua yang kita miliki itu untuk akhirat sebenarnya, bukan untuk dunia. Hanya Allah kemudian mengingatkan wala tansa nasibaka minad dunya.
tetapi jangan lupakan ya bagianmu di dunia. Jadi untuk persoalan dunia itu Allah pesannya hanya sekedar jangan dilupakan saja. Berarti apa? Orientasi pokoknya tetap akhirat sebenarnya. Dunia itu ya sekedar jangan dilupakan sebenarnya. Ada juga hadis Nabi yang mengatakan i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berbuatlah kamu, beramallah kamu, bekerjalah lah, sebab angel banget toh ya Allah. Kok berkafir jadi kok. Bekerjalah kamu untuk kepentingan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Artinya apa? Ya sungguh wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan beramallah kamu untuk kepentingan akhiratmu seakan-akan kamu mati besok pagi. Nah ini seringkali oleh para penceramah itu dimaknai seimbang antara dunia dan akhirat. Tetapi kalau saya memahami memang tidak seimbang. Tetap orientasi yang terbesar itu ya tetap akhirat. Sebagaimana Al-Quran tadi itu. Loh kenapa kok begitu? Ya mari kita lihat dari susunan kalimatnya itu saja. Nuwun sewu, kalau kita bekerja untuk kepentingan dunia, seakan-akan kita hidup selamanya, itu mungkin enggak itu? Hidup selama-lamanya mungkin enggak? Enggak mungkin. Wong hidup itu hanya terbatas. Paling berapa lama toh? Ini sedang rame-ramenya orang Indonesia yang berumur 140 tahun ya, itu sudah merupakan orang tertua di dunia itu kalau seandainya betul itu. Ya. Tapi belum tentu benar 40 tahun, masih harus diuji secara forensik ya, katanya kemarin. Enggak tahu apa hasilnya sudah atau belum, enggak tahu. Loh itu paling seperti itu, dan yang seperti itu enggak banyak. Ya rata-rata paling ya seusia Nabi kita itu 63 itu. Nuhun sewu Pak Giono kemarin berapa? 56 ya toh. Ya rata-rata ya 63 itu. Memang ada yang sampai 80 tahun, ada yang 90 tahun, tapi rata-rata itu ya 63-an itu. Pak siapa nuhun sewu? Pak Tris Dioko kemarin berapa itu? 61 ya toh. Pak Sembiring oh sudah 70 ya, sudah 70 ya. Sudah bonus berarti. Bu si Tepu hampir 70 ya. Ya rata-rata segitulah. Jadi tidak lama, ya tidak mungkin selama-lamanya itu. Jadi kalau minta 1000 tahun lagi itu ya malah repot nanti ya. Wong nuwun sewu kita itu misalnya minta diberi umur panjang itu sekarang ya belum tentu kok siap kok ya. Panjang itu dengan catatan ya umur panjang tapi sehat ya toh. Umur panjang tapi dalam rangka ibadah kepada Allah. Harus begitu, masih koma. Umur panjang itu jangan kemudian titik ya. Jadi umur panjang itu masih koma, jangan kok ya Allah nyuwun diberi umur panjang. Lah panjang nak sakit-sakitan malah jadi repot ya toh. Repot badannya sendiri, juga repot yang ngurusi ya kan. Ya ora sing ngurusi gelem ya toh. Ana sing ngurusi ra gelem ya. Masya Allah ya. Jadi masih koma. Sekali lagi kalau bapak-bapak, ibu-ibu berdoa minta umur panjang itu koma Pak ya. Koma mudah berumur panjang di dalam keadaan sehat walafiat dan juga di dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tewas umur panjang tapi kalau malah banyak berbuat maksiat malah tambah rekoso malahan ya. Itu makanya jadi harus dalam kerangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi tidak mungkin itu sampai kemudian hidup selama-lamanya itu. Tapi kalau nuwun sewu mati besok pagi mungkin enggak? Mungkin ya. Itu persoalannya. Makanya ya berarti untuk kepentingan akhirat itu harus lebih sungguh karena mati besok pagi itu mungkin. Apa mana kalau besok pagi, nanti malam aja mungkin enggak? Mungkin. Oh nanti aja sebentar lagi aja mungkin loh. Orang meden-medeni loh ya. Loh tapi kan banyak kenyataannya tuh emang toh.
ya. Nuwun sewu, ada orang tidak sakit apa-apa tiba-tiba pas lagi duduk-duduk meninggal ada. Kemarin saudaranya Bu Eli yang di Pontianak itu pulang dari kerja, itu belum pulang istirahat karena siang-siang gitu ya. Terus karena pulang begitu istrinya baru bilang, ini mau makan apa namanya, dimasakkan apa beli saja karena ini belum sempat masak. Kalau butuh cepet ya beli saja. Sudah sempat dibelikan, sudah dibelikan, baru makan 3 suap sudah langsung tidak ada. Coba seperti itu ya. Yang tidak sakit, masih muda juga, meskipun tidak muda sekali ya. Dulu Pak Leknya Bu Eli yang omnya dulu juga pernah ada yang begitu lagi, malah adiknya bapak ya. Itu malah baru mungkin rapat di kantornya itu langsung meninggal juga. Tidak jauh-jauh dulu waktu di masjid ada pengajian itu, ada seorang ibu yang Bu Hedi ya, itu meninggal. Jadi ini bukan kok nakut-nakut, tapi itulah kenyataan yang namanya kematian itu. Apalagi kok besok pagi, sebentar lagi aja nanti ada kemungkinan kok. Ya. Oleh karena itu sekali lagi orientasi ke akhirat itu mestinya harus lebih kuat, lebih besar. Nah, sekarang kalau kita sudah berdoa seperti itu, ya, kita mohon kepada Allah supaya Allah itu tidak menjadikan kita memiliki perhatian, cita-cita terhadap dunia ini sebegitu besarnya sehingga mengalahkan kepentingan akhirat, ya. Dan jangan supaya kita memiliki pengetahuan yang puncaknya itu hanya pengetahuan duniawiyah. Doa itu sebenarnya tidak hanya berhenti pada doa. Mestinya ya kita berusaha untuk apa? Ya untuk mengikuti arahan dari doa kita itu. Bapak dan ibu-ibu, sebenarnya kalau kita berdoa itu, ya, itu jangan dibayangkan lalu kemudian Allah kemudian mengasihi begitu saja, enggak. Seluruh doa itu sebenarnya imperatif kepada kita sendiri, ya. Perintah kepada diri kita sendiri. Ya Allah, kalau saya itu kepengen minta sehat, ya kalau sakit berarti harus berobat. Kira-kira begitulah, ya. Ya. Jadi kalau kemudian kita mohon kesembuhan tapi tidak berobat, ya itu ya saya kira memang tidak pas ya. Seperti yang kemarin sudah saya bicarakan itu ya, kalau misalnya kita mohon kepintaran ilmu ya belajar. Ya tidak mungkin lalu kemudian ilmu datang sendiri. Ya, mohon ilmu ya otomatis kita harus ngaji. Ya. Kepengen hidupnya baik tapi tidak mau ngaji ya tidak mungkin. Nah di sini. Nah jadi itu sekali lagi doa itu lalu kemudian mudah-mudahan mengarahkan diri kita supaya sejalan dengan doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Sejauh mana orientasi hidup kita itu terkait dengan orientasi keduniaan dan keakhiratan itu. Bobotnya lebih berat mana, lebih tinggi mana, ya. Lu apa bisa dievaluasi? Ya bisa. Saya kira ada parameternya. Ya. Sejauh mana waktu kita itu kita gunakan untuk kepentingan dunia dan waktu yang kita gunakan untuk kepentingan akhirat itu kan bisa dilihat. Ya. Mari kita coba ya, kita coba untuk introspeksi diri kita masing-masing. Nah, mumpung sekali lagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara segar ini yang kita tidak tahu kapan maut itu akan menjemput kita. Ya. Kalau orientasi kita di dalam hidup ini sudah benar, saya kira persoalan dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kapanpun kita memang harus siap. Ya. Siap. Jadi orang yang beriman tuh ya tidak perlu takut mati memang ya. Jadi harus siap setiap saat untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Termasuk yang muda tuh harus siap sekali lagi. Ya. Jangan dikira hanya yang tua ya. 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 Jadi yang muda sekalipun harus siap. Ya.
Karena sekali lagi yang namanya mati itu tidak pernah kula nuwun sebelumnya, ya tidak pernah pamit sebelumnya, tiba-tiba nongol begitu saja. Ya. Nah repotnya kadang-kadang orang yang sudah sakit lama sekali sampai yang nungguin janjinya sudah bosen itu, ya dipanggil-panggil ya ada juga. Nuwun sewu, saya kalau boleh cerita, Saya nunggu ini ada dosen IAIN itu yang istrinya sakit itu sudah sekitar berapa ya, belasan tahun. Ya. Dan yang terakhir kemarin sebelum wafat itu di ICU saja itu 2 bulan, di ICU aja 2 bulan. Kasihan sekali sudah, masya Allah. Tapi kan kalau Allah belum menghendaki bagaimana? Ya. Kalau Allah belum menghendaki bagaimana? Jadi memang ya itulah misteri kematian. Oleh karena itu doa kita tidak ada lain, ya. Ya mudah-mudahanlah kita itu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala Amin. untuk bisa hidup ini dalam orientasi keagamaan yang baik, ya, sehingga ya mudah-mudahan kita kapanpun dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira singkat saja pengajian malam ini, ya. Jam berapa sekarang? 9 kurang 5. Ya, 9 kurang 5 ya, karena ini pengajian tidak hanya warga RT 3 saja yang rutin, tapi ada beberapa tamu sehingga ya tidak harus sampai malam, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin, dan kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.